kita buka pelajaran pada pagi hari ini tentang apa? Pelajarannya tentang IPAS, ya kan? IPAS. Sebelumnya kita kemarin belajar tentang sistem pencernaan. Masih ingat? Kalau sistem pencernaan lewat apa kemarin? Mulut, masuk ke dalamnya lagi, keluar lewat anus. Yang keluar namanya feses. Masih ingat tadi ya? Masih. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 28. Itu tulis tanggalnya dulu. 28 Mei 2025. Pelajarannya apa? Tentang IPAS. Pelajaran IPAS tentang, sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang kita kalau bernapas lewat mana? Hidung. Bisa lewat mulut? Bisa, tapi yang sering kita pakai tanpa kita sadari ada lewat hidung. Nanti ibu akan setel videonya lewat mana saja. Dari hidung yang masuk namanya oksigen. Nanti yang kita keluarkan ini namanya yang masuk namanya oksigen, kita keluarkan namanya karbon dioksida. Sebelum itu ibu masuk, ibu absen dulu nanti ya, ibu lupa. Yang pertama Aska. Oke, hadir. Akbar hadir. Ulangi lagi ya, coba Aska. Akbar. Talita. Oke, Alia. Angkat tangan yang hadir. Oke, kan masuk pagi. Serin. Oke. Zaidan. Alga. Bayu. Subhan. Kan Zahra. Eka. Hadir semua berarti ya. Mantap. Sekarang kita lanjut. Berarti berhubung sudah hadir semua, kita lanjut materinya tentang sistem pernapasan. Ibu jelaskan lewat video. Perhatikan videonya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan. Bernapas adalah menghirup O2 atau oksigen. Namanya oksigen. Setelah kita hirup, apain lagi? Hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dari buang air. Ini proses keluarnya. Bisa lewat masuknya lewat hidung, keluarkan lewat mulut, bisa. Bisa kita hirup lewat mulut, keluarkan lewat hidung. Bisa terbalik, tapi di sini lewat hidung semuanya. Yang keluar adalah karbon Melalui dioksida. alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lilin dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut Nih, ini ada bentuk apa ini? Rambut halus. Ini gunanya untuk menyaring udara yang kotor, seperti kita hidupnya di Rokanhulu, di Riau. Mungkin di tempat-tempat yang banyak debu, ini gunanya untuk menyaring udara yang kotor, nanti nyaring tempatnya di sini ini. Ini tempat menempel jadi upil.
Halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya? Menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat Dan tadi hidung. Yang kedua tadi laring di sini. Dua laring. Kak, laring. Sama lagi laring. Apa lagi? Trakea. Kita ulang. Hidung, laring, trakea, bronkus. Kita lanjut lagi. Yang ketiga bronkus, apa? yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Mana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan apa sih perbedaan detailnya? Tulang rusuk terangkat ke atas menyebab. Lalu menurut kamu bagaimana diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Nih, ketika dikeluarkan tadi, dada kalian itu mengempis. Menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Jadi saluran pernapasan tadi apa saja? Dari hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ibu punya alatnya, biar kalian paham lebih paham. Nih, ini di sini ada 2 buah balon. Balon kan di dalam kan? Ada berapa? 2. Ini kalau kalian lihat seperti apa? Paru-paru kalian. Ini batang tenggorokan kita lewat mana? Nah, ini konsepnya bukan diembus. Ini sebagai tempat kalian, badan kalian. Ini sebagai paru-paru. Dan ini sebagai diafragmanya atau ototnya. Kalau dalam ini ruangannya, ini paru-parunya. Ibu tarik. Ini caranya bukan diembus. Tinggal ditarik nanti kembang, kempis, kembang, kempis. Nah, lihat ya. 1, 2, 3. Nah, ibu lepas. Ini udara masuk nih, udara masuk. Kenapa enggak itu? Nah, jadi ketika udara masuk, posisinya bagaimana? Apa kempis atau kembang? Kembang atau kempis? Kembang atau kempis? Kembang atau kempis?
pegang. Tarik aja, tarik. Saya mau praktekkan lagi.